Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Di Melawi ada Bilal yang baca itu. Sama ternyata di tempat saya. Ini membuktikan bahwa kita di Nusantara ini sama, ulamanya sama, beda pulau, beda suku, beda bahasa, tapi ulamanya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nanti setelah ditetapkan nampak anak bulan, baik pakai metode ru'yah maupun metode hisab, kita semuanya berpuasa. Tapi di tempat saya, ini saya tidak tahu di Melawi, di Pontianak, di Kalimantan Barat, tidak tahu. Di tempat saya, walaupun sudah tanggal 12, tanggal 13, itu tetap ada orang makan siang-siang. Tapi biasanya kepalanya tak nampak, kakinya aja yang nampak. Di Melawi ada begitu. Sama ternyata. Kalau hantu itu kan biasanya kakinya yang nggak nampak kan. Kalau di bulan puasa ini kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Yang di atas ditutup pakai kain mayat. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak masuk yang model begituan, insya Allah. Adapun saudara-saudara yang berbeda agama, kita ini bukan bangsa yang baru Bapak Ibu. Kita ini sudah lama sebelum Indonesia merdeka. Kita bisa bertetangga, bersuku, berbangsa, saling menghormati. Insya Allah kita bisa menjaga saling menghormati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Betapa indahnya malam bulan suci Ramadan yang dirindu-rindukan, yang malam ini hadir di Melawi. Apakah bisa jamin sampai hidup bulan suci Ramadan? Yang yakin hidup tarawih malam pertama angkat tangan. Amin ya Allah. Panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Begitulah yakinnya anak kami yang berdua. Luar biasa harapan masa depan calon gubernur dan bupati. Lebih 40 orang mendoakan, 400 orang, 4.000 orang. Dari tadi saya tengok asap ini tak berhenti. Saya sangka kebakaran, rupanya sate. Tolong nanti pulang acara ini jangan langsung pulang ke rumah, beli semua barang-barang ini, bayar masing-masing. Karena tablik akbar bukan cuma sekedar pengajian menyambut Ramadan, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Bagi yang sudah laku balonnya, satenya, jangan lupa yang keempat, bayar zakat. Siap? Dari bunyinya tak sama. Tadi waktu takbir kuat bukan main takbir, pas bayar zakat siap. Silaturahim sudah, ganti puasa sudah, melihat hilal anak bulan sudah. Tapi tidak semua saudara kita ini mampu. Ada yang tak sanggup berkeringat, berpeluh, pekerja berat, penggali tambang, membawa angkot, supir truk, yang berat-berat tukang. Maka kalau kita bayar zakat di awal Ramadan, sebelum Ramadan, itu sangat membantu mereka. Saya mengajak, saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan. Manfaatnya 3. Yang pertama, mudah ngingat. Karena kalau pakai Januari takut lupa. Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ingat Ramadan, ingat zakat. Manfaat yang kedua, meringankan beban saudara kita yang tidak sanggup kerja berat, kita kasih zakat. Manfaat yang ketiga, pahala yang luar biasa di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Saya mengajak Bapak Ibu, robah kebiasaan yang bayar zakat bulannya nggak jelas, kita robah bayar zakat akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Setuju? Ya nggak setuju nggak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa orang. Saya tidak pernah bilang setuju, nggak setuju, berhenti ceramah. Saya hanya mengajak masyarakat
Fadzakir, ingat-ingatkan masyarakat, wahai Ustadz Abdul Somad. Ada orang ditanya, kamu bayar zakat? Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustadz. Nggak pernah nggak bayar zakat, tiap tahun bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah, bodoh. Kasar kali Ustadz Somad ini. Zakat fitrah itu anak bayi pun dibayarkan. Yang tidak bayar zakat fitrah itu adalah anak yang dalam kandungan, yang belum lahir sampai khotib naik mimbar, itu tidak dibayarkan zakatnya. Maka kalau ada bapak ibu yang hamil, kalau mau tidak bayar zakat fitrah, kasih tahu sama dia, jangan kau keluar sebelum khotib naik mimbar ya. Pas naik khotib naik mimbar, takbir khotib, Allahu Akbar, dia keluar, tak bayar zakat fitrah. Siapa nama anaknya? Fitri. Lahirnya Idul. Mohon maaf Bu Fitri, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang hidup bernyawa dari mulai masuk 1 Syawal, tenggelam matahari sore Ramadan terakhir, sampai khotib naik mimbar, wajib bayar zakat fitrah. Zakat fitrah tak usah dibahas lagi, semua bayar. Yang sekarang ini adalah zakat mal. Zakat apa namanya? Mal. Mal artinya harta. Mal itu artinya bukan harta Pak Ustaz. Apa arti mal? Mal itu artinya miring. Kenapa disebut miring? Karena hati kita condong ke harta. Ini ada masjid, ini ada mal. Hati kita condong ini kemana? Kemal kan? Mall Pak Ustaz, iyalah mall, itulah mal. Mal, harta. Zakat mal. Saya dengar orang Malawi ini kaya-kaya. Betul? Orang Malawi yang kaya-kaya ini zakat hartanya. Ini kalau dilihat dari senyumnya, paling tidak satu orang ini tabungannya minimal 100 juta. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Zakat harta dikeluarkan 2,5%. Jika Anda punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Insya Allah ini yang ada di hadapan saya ini besok pagi mengeluarkan zakat 25 juta. Berarti tabungannya 1 miliar 25 juta. Ada seorang bapak-bapak membayar zakat 100 juta. Ustaz Somad, ini zakat 100 juta. 100 juta. Kalau ada orang bayar zakat 100 juta, berapakah hartanya? 25, 25, 25, 25, berarti 4 miliar. Saya tanya, harta bapak berapa? 4 miliar. Harta saya cuma 1 miliar Pak Ustadz. Loh, bapak saya salah hitung. Kalau harta bapak 1 miliar, zakat bapak mestinya cuma 25 juta. Kenapa bapak bayar 100 juta? Berarti harta bapak 4 miliar. Harta saya cuma 1 miliar Pak Ustadz. Saya bayar 100 juta, saya mau mancing supaya ke depan harta saya jadi 4 miliar. Ternyata manusia-manusia aneh ini saya pernah ketemu. Ada manusia macam ini, tapi nggak banyak, perlu dibudidayakan. Kalau ada orang uangnya cuma 100 juta, tapi dia bayar zakatnya 20 juta, maka yang 2,5 juta terhitung zakat, sedangkan sisanya adalah sodakoh. Somat pula dibilang sodakoh. Maka lembaganya disebut dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Abdul Somad diundang ke Jakarta, tapi tak bisa datang karena kesibukan. Dikasih penghargaan Ustadz yang selalu mensupport zakat. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Badan Amil Zakat Nasional tingkat nasional
tingkat provinsi Kalimantan Barat, tingkat kabupaten Melawi, kita bayarkan zakat ke Basnas. Setuju? Kita punya satu lidi, tahu lidi? Satu lidi patah untuk mengusir satu botol, patah. Tapi kalau lidi bapak, lidi ibu, lidi adik, lidi abang, kita satukan menjadi sapu lidi. Jangankan satu botol, tukang pencuri botol pun mati kita pukul pakai sapu lidi tadi. Kenapa? Karena berjamaah. Inilah pentingnya membayar zakat berjamaah. Saya belum mampu bayar zakat Pak Ustadz. Kenapa kamu tak bayar zakat? Utang saya banyak Pak Ustadz. Ini mobil saya 5 miliar masih utang. Ini rumah saya 10 miliar utang. Ini Pak Ustadz, satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma satu. Siapa? Istri saya Pak Ustadz. Kompor utang, mobil saya itu Pak Ustadz utang. Dengarlah bunyi klaksonnya Pak Ustadz. Kredit. Ya Allah, kalau ada orang Melawi yang berutang, mudah-mudahan utangnya lunas. Banyak juga orang Melawi ini yang berutang. Datanglah sahabat saya dari kantor Basnas ke rumah orang kaya. Pak Haji, nampaknya Pak Haji ini kaya ini. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Apa kata Pak Haji? Mohon maaf Pak Ustadz, rumah saya ini utang, mobil saya ini utang. Ini namanya orang kaya bermental Hutang rumah, hutang mobil tidak masuk dalam yang mengurangi zakat. Yang mengurangi zakat itu adalah hutang dagang. Misalnya ibu dagang, bapak dagang, punya toko, maka rumus cara ngitung zakatnya 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar biasa saya ulang 3 kali. Kalau 3 kali udah saya ulang nggak ngerti, 2 kemungkinan. Kalau tak dia gila, saya gila. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Yang dimaksud kurang hutang di sini hutang yang terkait dengan bisnis itu, bukan hutang rumah, hutang mobil dimasukkan. Jelas? Misalnya saya jual bunga. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat jual bunga? Kebetulan di depan saya bunga. Saya jual bunga. Maka yang dihitung adalah modal awal jual bunga tambah untung tambah piutang. Piutang maksudnya orang yang berutang bunga. Hitung total semua selama setahun, kurang hutang yang terkait dengan bisnis bunga, kurang rugi. Kerugian berapa? Kalau di atas 85 gram emas kena zakat 2,5%. Kalau di bawah 85 gram emas tidak kena zakat. 85 gram emas itu berapa Pak Ustadz? 1 gram emas itu harganya sekitar 1, sekian juta. Tapi karena kita udah kenal lama, 1 juta aja lah. Jadi kalau 1 gram 85, 1 gram 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Ada ibu yang bisnis jilbab, ada ibu yang bisnis mukena, ada ibu yang bisnis jualan pakaian muslimah. Setelah dihitung 3, modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi, ternyata hasilnya 50 juta. Pertanyaannya, apakah kena zakat? Tidak. Kenapa tidak kena zakat? Karena tidak mencapai 85 gram. Ibu bapak kalau saya tanya nggak usah stres, karena nanti saya tanya itu saya jawab sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kami Pak Ustadz yang pegawai BUMN, PNS? Bagus potong atas, begitu keluar zakatnya gajinya potong atas. Tapi Pak Ustadz gaji saya cuma 2 juta. Banyak orang gajinya 2 juta, tapi kalau di total sebenarnya 10 juta. Kenapa? Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, uang tanduk,
SPPD, keluar kota, pelatihan, hotel, tiket pesawat, total semua 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 juta, maka keluar zakat. Kenapa? Karena sudah lewat 85 gram. Jelas? Yang tak jelas, ulang nanti ceramah ini yang ceramah saya di Melawi malam ini bisa diulang, ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya tadi berdiri di sini jam 9, sekarang saya tengok sudah jam 10. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit. Yang baru saya sampaikan 4, masih ada utang 1 lagi. Ini saya teruskan atau saya berhenti? Saya sebetulnya mancing aja ini. Pas saya bilang saya teruskan apa berhenti? Terus. Kalau tadi yang jawab terus Pak Ustaz ini, terus gitu. Saya sudah ceramah 1 jam, anak-anak tetap berdiri. Kalau yang mendengar ceramah Ustaz Somad ini bapak-bapak polisi, maklum memang mereka tugasnya berdiri. Kalau yang berdiri ini bapak TNI, abang-abang Banser, Laskar Melayu, Laskar Katolik, maklum. Tapi yang berdiri ini anak-anak. Ini menunjukkan orang Melawi masih ada anak-anak yang bertakwa sampai tahun tunggu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya aja tahan mendengar ceramah, apalagi bapak dan ibunya. Walaupun ada yang udah ngajak pulang kita, katanya selalu nggak usah pulang, sampai parkir payah juga, udah kita tahankan aja, kita tahankan aja penderitaan sini. Ustaz Somad ini nggak lama, paling 60 menit selesai ini. Dia iya, tapi gue udah nggak tahan saat itu, asapnya udah, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak membayar zakat imannya tidak diakui. Kenapa? La yabitu syab'anan. Tidak ada orang beriman yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Alhamdulillah, Kalimantan Barat, Pontianak, Melawi punya nikmat yang luar biasa. Ada namanya Paskas, pasukan amal soleh, yang mengetuk pintu bapak ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1.000 rupiah sehari sudah menyelamatkan 600.000 santri se-Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Penggali kubur, penyelenggara jenazah, diberangkatkan umroh, diberikan beras, diberikan makan. Oleh siapa? Itu gerakannya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bapak ibu orang Kalimantan Barat bangga atau tak bangga? Senang atau tak senang? Di Yogyakarta terkumpul beras, di Bandung terkumpul beras, di Jakarta terkumpul beras. Yang ngumpulkan siapa? Paskas, pasukan amal soleh dari Pontianak. Tapi bukan berarti uang orang Jakarta dibawa ke Pontianak, uang orang Melawi dibagi ke Melawi, orang Jogja dibagi ke Jogja, orang Padang dibagi ke Sumatera Barat. 1.000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, 1.000 rupiah sehari, sebulan kok 25.000? Tanggal merah nggak dihitung guys. Begitulah hebatnya. Hanya 25.000 sebulan, 1 tahun banyaklah pokoknya. Kita sudah menyelamatkan santri-santri. Siapa yang membawa gerakan ini? Guru kita semua, Ustadz Luqmanul Hakim bersama Ustadz Kiai Haji To'yah
beliau hadir bersama kita malam ini. Yang membawa Ustadz Somad ke Kalimantan Barat ini, yang mengatur jadwal, yang mengarahkan, itu semua adalah Yayasan Kapal Munzalan yang dinakhodai oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Mudah Kiai Haji Nur Hasan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah. 600.000 anak santri, jamaah haji kita 300.000 orang, 2 kali lipat jamaah haji kita, anak penghafal Quran yang tiap tahun, tiap bulan mengharapkan uluran beras. Mudah-mudahan adik-adik paskas tetap bersemangat. Melawi ini ada paskasnya? Saya tahu, jadi pura-pura nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau bapak ibu dapat video Ustadz Somad pakai baju paskas, itu adalah saya menumpang tuah. Saya ingin dapat pahala dari 600.000 penghafal Quran. Kalau ibu bukan penghafal Quran, kalau bapak bukan ulama kiai tuan guru, tapi ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, maka supportlah program paskas dengan beras ini. Insya Allah hadiahkan pahalanya almarhumah ibu, almarhum ayah, sampai pahalanya hingga hari kiamat insya Allah. Karena penghafal Quran ini akan punya pondok, akan punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai hari kiamat. Maka kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berapa persiapan Ramadan kata Ustaz Abdul Somad tadi malam? 5. Yang pertama silaturahim, yang kedua bayar hutang puasa, yang ketiga melihat hilal anak bulan, yang keempat jangan lupa bayar zakat, yang terakhir yang kelima 10 jari saya angkat kepada Pak Ketua MUI, kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kepada para kiai alim ulama, kepada ketua pengurus masjid, tolong buatkan 1 lembar, tulis rapi, di print. Apa itu yang dibaca oleh Bilal waktu di masjid? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, al-khalifatul awal sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Tolong tulis Pak. Kenapa? Karena banyak sekarang masjid-masjid surau langgar musola, tak tahu entah apa yang mau dibaca, yang lama lupa, yang baru belum tahu, sehingga bacaannya kadang saya dengarlah tuh nggak jelas. Mabut, imamnya lambat, makmumnya cabut. Bagaimana? Padahal itu lafaznya bagus. Subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah, penguasa maha berkuasa yang disembah. Subhanal malikil mawjud, maha suci Allah yang maha kuasa yang maha ada. Subhanal malikil hayyi, maha suci Allah maha kuasa maha hidup. La yanamu, tidak tidur, wala yamutu, tidak mati, wala yafutu, tidak ada satupun yang luput, abada, selama-lamanya. Bagus sekali. Solawat juga bagus. Ini kadang-kadang kalau saya lewat habis malam-malam bunyi solawat, apa ini? Kita ini mau beribadah. Lomba, kalau bisa menjelang Ramadan ini buatkan lomba Bilal. Ini anak-anak muda kita cari aja di Bilal, suaranya yang paling bagus. Jangan Bilal yang zaman ayah kita tahun 80-an dulu, itu juga lagi kita paksa sekarang. Al-Khalifatu, dia yang baca kita yang ragu. Ini selesai apa tidak ini? Padahal anak-anak muda kita banyak. Anak muda dikumpulkan, kau jadi Bilal, kamu jadi pembimbing tadarus, kamu nanti malam membimbing sholat tarawih. Anak muda satu dilatih untuk merekam kultum, direkam Ramadan 2024. Setuju? Bagus apa tak bagus? Ini penting sekali. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah.
as-salatu la ilaha illallah. Ini jangan tambah-tambah ibadah. Menyikapi tentang Bilal tarawih, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Bagi yang setuju, kita buat aja. Kata yang tak setuju, apa ini nambah-nambah? Jangan tambah-tambah amal, enggak usah pakai Bilal. Bilal ini bukan nambah-nambah ibadah, kecuali ditambahnya. Ini adalah ngasih tahu karena makmum di belakang nggak tahu ini sholat witir apa sholat tarawih. Tanya yang sebelah, witir apa tarawih? Nggak tahu. Witir apa tarawih? Yang penting sholat aja. Itu maka pakai Bilal. Shallu sunnatal witri salasa raka'atin. Oh, witir. Coba kalau nggak pakai Bilal, berdiri imam. Ibu, bapak-bapak ini kadang segan, nggak mau nanya. Datang ibu-ibu dari balik tirai. Pak Imam, witir apa tarawih? Witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai Bilal dengan suara yang merdu atau imamnya witir 3? Kan bagus kan? Nah, jadi latihlah anak-anak muda kita. Ini bukan bid'ah. Apa hukumnya berselawat-selawat? Dari satu tarawih salam, antara jeda-jeda itu selawat. Loh, di Madinah, di Makkah dulu sebelum 1924, begitu selesai salam mereka tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Habis tawaf 7 putaran baru mereka tarawih lagi. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa ulama Al-Azhar. Jadi bagi yang tidak setuju jangan kelahi gara-gara ini, tetap aja. Bagi yang setuju lanjutkan subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Yang enggak setuju, enggak setuju. Jangan sampai kelahi dalam masjid. Kalau kelahi dalam masjid, yang senang orang yang mabuk, yang tak ke masjid, mabuk, sakau, narkoba, tengoknya orang kelahi. Kenapa orang itu kelahi? Itulah gara-gara ke masjid. Kata dia, untung kita nggak ke masjid. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ada niat macam-macam. Saya cuma mau nanti kalau ada ustadz yang diundang Pak Bupati datang ke Melawi mengatakan persiapan Ramadan ada 10, berarti ilmunya lebih banyak. Kalau ada ustadz yang diundang ke Melawi mengatakan persiapan Ramadan cuma 3, berarti waktunya lebih sedikit. Tentang masalah 5 ini yang besar-besar, yang kecil-kecil banyak sekali. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Ramadan kita kali ini betul-betul Ramadan yang membuat kita menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, pulang dari Mesir pulang sendiri, berangkat tidak diantar, pulang tidak dijemput. Tapi bukan saya jelangkung, saya sakit hati melihat pelajar-pelajar mahasiswa Malaysia yang berangkat. Ini rumah Selangor, ini rumah Kedah, ini rumah Johor, diberangkatkan oleh kerajaan, ditanggung beasiswa, pulangnya diterima, dipekerjakan di Kementerian Agama. Saya sakit hati, saya balaskan sakit hati saya setelah pulang. Itulah maka saya ceramah di mana-mana. Bupati, wali kota, gubernur, kirim anak-anak kalian ke Mesir. Kenapa Ustaz selalu ceramah begitu? Kecuali di Melawi tak pernah saya ceramahkan. Kenapa? Sebelum saya ceramah bupatinya udah ngomong duluan. 5 orang anak, tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu.
Mereka yang akan dikirim ke Mesir, pulang dari Mesir, mereka yang akan melanjutkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, terbalas sakit hati saya sekarang. Duitnya dari mana? Dari Basnas, duit Badan Amil Zakat Nasional. Kirimkan, kalau perlu bangunkan di Kairo satu rumah zakat Melawi. Setuju apa tak setuju? Hai orang Melawi, kalau kau kaya bukan karena cincinmu dua, saya maksudnya. Kalau kau kaya bukan karena mobilmu mewah, tapi kalau memang kau kaya, hai orang Melawi, datang kau ke Kairo, buat satu apartemen, rumah mahasiswa orang Melawi. Yang tidak Melawi tak boleh masuk, yang Riau boleh. Itulah yang akan menjadi rumah abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya insyaallah. Amin. Tiba-tiba datang orang Melawi membuat asrama di Kairo, saya dapat pahalanya. Kenapa? Karena idenya dari saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati, semua akan tinggal. Mobil-mobil yang mewah, hebat-hebat, mahal ini tinggal. Gambar Ustadz Abdul Somad, Masya Allah, besar sekali gambar saya, tinggal. Tolong panitia, selesai acara nih gambar saya ini tolong rawat bagus-bagus, simpan baik-baik. Karena di beberapa tempat saya tengok banyak baliho-baliho bekas pilek kemarin diletakkan penutup pintu WC di tepi sungai, tertulis pula coblos katanya. Tolong, saya takut gambar saya udah bagus tuh, tapi insya Allah orang Melawi tak sampai hati lah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan tinggal, semuanya akan sia-sia, tapi ada yang kekal abadi, yaitu amal soleh. Kenapa somat terus? Amal soleh, insyaallah panjang umur, sehat badan, dipanggil kita ke Baitullah untuk haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Kenapa yang bilang amin yang tua-tua saya tengok? Untuk anak Pak Ustadz yang terlilit hutang dilepaskan dari hutang piutang riba, disehatkan Allah sampai kita Ramadan, sampai ke Syawal, sampai mati husnul khatimah. Melawi dijadikan pemimpinnya adil dan amanah. Kalimantan Barat diberikan gubernur yang adil dan amanah. Dijadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Melawi, jadikan Kalimantan Barat, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali su'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Allahumma mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah.
Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran, jadikan anak kami para penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Melawi dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari riba, selamatkan dari malapetaka dan bencana ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna minal mutawasilin, jadikan kami orang yang menyambung silaturahim. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana malam ini Engkau satukan kami, satukan pula kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali ajdadina wa jaddatina nenek moyang kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini ya Allah. Allahumma ja'alna minas shaiminal maqbulin, jadikan kami orang-orang yang dapat melaksanakan puasa dan amalnya diterima di sisimu ya Allah. Allah la taj'alna minal asqiya'il mardudin, jangan jadikan kami orang yang sengsara, yang tertolak ya Allah. Allahumma hdina wahdi bina, berikan hidayah kepada kami, berikan hidayah kepada kawan sahabat-sahabat kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami sebagai penyebab sampainya hidayah ke hati mereka ya Allah. Allahumma zayyidna bil khuluqil hasan, berikan kami, hiasi kami dengan akhlak yang mulia ya Allah. Wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan, jadikan hati kami ini benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada perbuatan maksiat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, binasakan Israel yang sedang menjajah Palestina ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari lisan kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.